Suratul Mustaqim Suratul Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya muslimin. Saat transfer langsung ke pemaparan ya. Oh sambutan ya. Sambutan Ketua Tim Penggerak ya. Sambutan saking Ketua Tim Penggerak Pedagang Desa Bentuk Dumateng Ibu Sinten. Dumateng Bapak Ibu Tim Penyuluhan Hukum ingkang kawula hormati ugi. Dumateng ibu-ibu PKK sedaya ingkang sampun sami rawuh ingkang kawula hormati ugi. Panjenengan sedaya NU nggih? Alhamdulillah. Berarti muslim. Nah, walaupun statusnya anggota PKK, tapi tetap muslimat NU. Napa panjenengan campur nanti mireng LBH NU Bu? Alhamdulillah. LBH NU menika salah setunggiling lembaga bantuan hukum ingkang dipun bentuk para Romo Kiai ten Jepara menika ten PCNU. Keleresan ingkang dipun para Romo Kiai niku kula niki sing gambare cilik iki wae. Cilik ya Bu, rabatek ketok. Bu, nek kula nyempon-nyempon iki pikantuk apa mboten? Loh, ora batal ta mboten? Mboten sebab niki mantan pacar kula. Napa mantan pacar niku? Istri, alhamdulillah. Terus kula saking desa dugi desa pundi mawon kula bareng berdua ngamen bareng ngertos nggih ngertos apa betul berdua malah dikawal Mbak Sriyanti Mas Abdul Hakim dan niki sing sadi sibuk niki keleresan baju kula Bu terus kula sak rombongan sekeluarga tapi kula mlampah iki atas seizin para Romo Kiai, mboten seizin diperintah ke desa-desa nemoni panjenengan dan kempalani panjenengan lan ngaturaken sekedhik ilmu ingkang kula ngertos. Nggih menika babagan napa keluarga ibu sampun wonten sing ngadepi masalah hukum? Alhamdulillah. Nek sampai ngadepi masalah hukum Bu, Masya Allah, naudzubillah min naminipun Undang-Undang Nomor 12 atau Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yo ono no Pak, no kene kekerasan seksual. Mugi-mugi boten wonten. Alhamdulillah. Nek ten kampung mriko kok kene ngendi yo? Kok kene parane tinggi kene. Ngidul mau pemisahan ngoten. Kula nate biro yang estri putrane kali. Dugi griya kula ten menganti mriko. Oh, ngopo mboten ana apa nggih, maca nggih. Wajah niki berdarah-darah. Getek militan lambini tentripate langsung menggari. Nah, yang baik cerita nek dhewe diantemi sing jalar
suami dikeprui, ditempili, ditendang kaca pamunggali. Niku cara panjenengan termasuk masalah apa? Masalah rumah tangga, nopo masalah kekerasan sesuai undang-undang ini nopo pripun? Monggo panjenengan kinten-kinten. Derengan nggih, dereng lah bojo dikeprui sing lanang kan wonten sebabe nggih. Lah niki sebabe niku ngeten. Kersane panjenengan kula paringi cerita kedhi nggih. Sing jalan niku kenek bis Bu. Kenek bis Bang Sri Kudus, Bang Sri Kudus. Mangkate burung subuh mulie meh bengi. Lah bocah iki mara sepuhe iku angger iki kok dibukas jam 3 wis gaji lek adisa. Lah maksudnya lho, apa kok dijuk mertua ngakon adus? Wis gaji lek wedak ono, lek gaji ancenano. Kon toto ben dumadaan bareng mantu iki wis ketok ayu moblong-moblong ana wong lanang parkir motor nang kritis. Assalamualaikum, ya salam wong umum wong diporo NU kabeh. Salam wong Islam kabeh. Bareng ngono tamu lanang iku buyang-buyu nyalami maratuwane. Nyalami gegem mbek mulukake abang-abang. Napa niku? Tunggile niku. Nek niku biru, iki abang-abang. Bar salaman apa abang-abang, mara sepuhe lunga. Sing mantune digeret ing kamar. Namine mantune niku diber mara sepuh. Naudzubillahimin. Tapi niku wonten boten saged kula sebataken nami desane, tapi boten tebih saking mriki. Boten tebih. Termasuk derek Kecamatan Kembang, Nuwun Sewu. Kula sugih bos lah, kira-kira bos. Kula gak ada pembantu. Itu Cik Nom. Terus bujuku tak kata ngobrolnya di untuk mengangkat belanja ring kota Jeporo beriko. Ring mall. Duit berbelanja rasmi. Lah pembantu itu tak beret ngoring kamar. Kula jak bebejuan. Niku namanya termasuk kena pasal niki, namanya kekerasan seks. Karena si pembantu iki, pekerja rumah tangga iki, atine boten nampi, boten dipaksa. Niku masuk atau kalabi pasal menika. Utawi jenengan gada adik yang duwe bojo. Diparani wong lanang di bojo. Yo dikandani, aja ngono. Iku ora oleh. Jare Pak dari pengacara kok PJN ku cabang Jeporo. Ngoten nggih? Siap nggih? Alhamdulillah. Jalanan apa? Bojo setunggal kemawon. Bojo setunggal kemawon. Kados kula niki oleh ngrumati repot. Lah kok jiko liyane meneh kabare hanya repot nang jero omah nang jero kamar. Hanya pol tahanan polisi. Nek pol penjara larane dulu. Kepeksa lapor teng jero kula.
saya ngeten pripun Pak? Lah, awakmu piye? Awakmu wis tahu diapake? Aku tahu dijak muring hotel lho Pak. Lho, lha iki lho. Semoga wong Jawa kali ngejak chattingan Video Desa Pendem ingkang kula hormati Ibu-ibu sedaya anggota PKK RW 7 Desa Pendem Randusari. Yang siang menjelang sore ini berbahagia. Berbahagia Bu? Sudah kelihatan dari wajahnya ceria-ceria. Ya. Sayangnya kok ngumpet-ngumpet apa Bu? Modelnya ngoten nggih ya. Lah iki wonten rasa dalan apa Bu iki? Sing ayo ngarep. Sing ngadeg. Biasanya pasti ngoten nggih, setunggal golek nggon sekendengan, kira? Kaping kalih golek nggon akibat. Dewa kok mboten dibuka srimuten, Bu. Nggih. Alhamdulillah siang menjelang sore menika kita sangat-sangat layak bahkan wajib bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bila kita sedaya saged kempal sesarengan wonten majelis mubarak menika dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senang, bahagia, ya Bu. Semua dalam keadaan tidak mengkhawatirkan ya Bu. Boten. Daleme boten kenging angin. Maksudnya angin sing menjadikan daleme kita kosannya boten ya. Alhamdulillah. Pramila kita sedaya layak bersyukur. Ingkang nomor kalih sholawat salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun bekta kita sedaya tiyang estri saking jaman ingkang gelap gulita dumateng jaman ingkang terang benderang. Halo. Boleh saya berdiri, Bu? Boleh. Waduh, tak ketok lan singin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang namanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Dados nek sing nomor 23 tahun 2002 itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nek 23 nomor 2 tahun 2004 itu Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, halo. Biar aku ngake ngomong tuh ujian loh. Di dalam Undang-Undang PKDRT itu diatur ada 4 jenis kekerasan. 4 jenis kekerasan sing sapa wong sing nglakoni iku iso digawa ke ranah hukum. Maksudnya iso dipidanakan. Nomor 1 napa? Kekerasan fisik. Nggih, contohnya napa Bu kekerasan fisik? Dikaprok, diapakane? Saduk, dijambak. Kalau niku wonten kasus nyata niku. Dilinggis. Oke. Sing jaluk niku tiyang tukang nduli sumur. Katanya dilinggis. Katanya dilinggis. Lah wong kate tukang nduli sumur ae kok di wil wanita idaman lain. Begitu ketahuan bojone kan, bojo apa sih? Tak lama sih. Orang gelem ae. Tukaran akhirnya bengi-bengi mengendap-endap mek linggis dikaprok akhirnya.
Iku jenenge kekerasan fisik. Konten malih ten Mlonggo riyen. Mungkin 2 tahun yang lalu jadinya mungkin pernah dengar itu dengan cakul kalau tidak salah. Berantem Kami katanya remaja. gila. Nah, itu contoh kekerasan fisik. Yang kedua kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini ora dilarake awake ning dilarake atine. Contohnya napa, Bu? Contohnya napa? Contohnya apa? Sing dilarake atine. Selingkuh. Wah, pinter. Tapi bukan pengalaman pribadi ya. Oh, betul. Saya yakin ibu-ibu nggak ada yang menjadi korban di sini. Karena saya lihat dari senyumnya bukan mengindikasikan seorang korban. Contohnya nih wow. Nek disek saya itu kayak Mbak Ika gini Bu, cuwilik nulit. Jadi Pak Sam meskipun kecil tuh gendong saya masih bisa. Tingginya 160, beratnya 44. Jadi cilik, saya dipanggilnya trungkring gitu. Nah begitu proses reproduksi, hamil, melahirkan, naiklah 20 kilo menjadi 64. Dan sejak itu sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Nah lalu misalnya Mas Bojo, uang gak emang kayak tertonton. Uang gak kayak tergandeng dalam konotasi menghina, meremehkan, itu namanya kekerasan psikis. Belum apa ini Rina, si kulit-kulit apa ya? Wah, belum kamu kayak tertonton. Itu nek dalam hatinya kanggo ngenyek bojone termasuk kekerasan psikis. Nah, sing parah lagi ya itu mau kenapa Bu? Sing jarene parah niku Bu. Wong kok ngene kok di nah, itu niku termasuk kekerasan psikis. Yang ketiga, tadi kata Mbak Ika, tak dikei duit. Nah, rak dikei duit iki Mbak Ika, iki masuk di kekerasan penelantaran ekonomi, penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Dados ibu-ibu, bapak ini untuk pisang pinter Bu. Waktu nanti pisang, sapunan. Biasanya kemisannya 2 juta, ya Bu. Tapi ini juga ini jaringan cuma 200, sing 1.800.000 belum digoreng di. Nah itu termasuk kategori penelan. Gak maksudnya ya Dan. Suami punya kemampuan untuk memberikan nafkah, tetapi tidak diberikan nafkah sebagaimana mestinya, itu penelantaran. Termasuk penelantaran ekonomi adalah ketika ini contoh saja ya, maksudnya saya bilang suami atau istri bisa mengakses ekonomi, misalnya gini, asalnya kerja jadi sekretaris misalnya ning pabrik atau ning pabrik mebel atau dodol ning pasar, punya akses ekonomi. Tapi bojone wis jek ora usah kerja iki. Marai anakku tenteralan ora keurus. Nah, dipaksa untuk tidak bekerja sementara akses ekonomi dibatasi, ning omah juga ora dicukupi. Itu termasuk penelantaran ekonomi. Pelarangan terhadap akses ekonomi itu juga termasuk penelantaran rumah tangga. Ya, dados dengan sedaya misalnya iso kerja, ya tetap kerja nggak apa-apa. Sing penting kan ono kesepakatan, kira kalian yang keluarga, gue jam piro sudah pulang, gue ini apa tugas dan kewajiban.
dilakukan sebagaimana mestinya. Yang keempat, halo, biasanya jam kita bukan jam 3 kadang ini. Yang keempat, kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini mau yang nomor 3, tapi tak apa-apa dibolak-balik tak apa-apa. Kekerasan seksual itu apa? Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh pasangan. Itu definisi kekerasan seksual. Nek ngono, nun sewu. Misale ana bapak-bapak, seorang suami maksa bojone, termasuk kekerasan seksual buat ibu. Ribut-ribut sama istrinya dia ribut. Misalnya kan, nek sama istrinya sendiri itu tidak kekerasan seksual, kan? Saya tak takoni. Nek bojone lagi berhalangan haid, dipaksa, kira-kira kekerasan betul? Kekerasan. Bojone wong sewu sing lanang iki bontok yang wong endi? Sing wedok iki dipaksa adegan sing dia ora tau kenal wong iki wae ora tau ora. Apa meneh blu-blu apa itu tak tau. Tapi bojone iki dipaksa beradegan sing neko-neko. Pokoknya nek mau pokoknya dipaksa. Itu termasuk kekerasan betul? Unsur kekerasan seksual itu masuk dalam undang-undang ini karena, halo, dulu Bu, bahkan sampai sekarang itu masih ada. Ono ceritane wong wedok seorang istri sing dipaksa bojone ketika melakukan hubungan seksual. Sehingga mulane ini kan undang-undang PKDRT, undang-undang lingkup rumah tangga, kok membicarakan kekerasan seksual? Sebab ono bukti nyata, ono cerita akeh seorang istri yang dipaksa bojone melakukan hubungan seksual. Satu dengan dirinya sendiri dengan cara yang tidak lazim. Yang kedua, dipaksa berhubungan dengan orang lain dengan motif ekonomi. Kaya iku mau Bu sing diceritake Pak Sam. Iku cedak lho wong ngene. Niku didol mertuane wedok lho Bu. Sing kedua wedok. Artinya boten mendem. Apalagi wong Tanjung Sari, oh tidak. Oh tidak, aman. Jadi si perempuan ini, si orang istri ini dipaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan motif ekonomi. Nah, terus ada berapa tadi Bu? 4. Mandek berikut. Lalu itu kan yang dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga niku maksudnya sapa wonge wae sing nang lingkup rumah tangga iku sing kena. Misalnya orang adik tinggal di situ terjadi kekerasan, ya bisa dikenai dengan pasal PKDRT itu. Ada pembantu yang tinggal di situ, kejadiannya kok di keluarga itu, ya di situ. Lalu ada banyak kasus yang lain, ada banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi di luar rumah tangga. Contohnya nopo? Contohnya ana wong sing dipaksa melakukan hubungan seksual orang lain tentu saja ya, di luar rumah tangga. Ada perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melayani kegiatan seksual non sewu misalnya di lokalisasi
Nah, terus dijaring nganggo apa? Nganggo pasal apa kan yo? Sebab itu bukan di dalam rumah tangga. Akhirnya Bu, tahun 2002 entes mawon diundangkanlah namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dados nek mau Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak itu tadi dalam perjalanannya nggih, kemudian dirubah, ada perubahan. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu lebih ini lagi Bu. Misalnya gini, ada seorang gadis berumur 17 tahun. Menurut jenengan umur 17 tahun itu sudah dewasa belum Bu? Sudah dewasa ya? Sudah dewasa belum? Remaja. Lah nek anak itu umur pinten Bu? Nah, gitu. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebut ke sing jenenge anak itu seseorang yang berusia sampai setinggi-tingginya 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Itu anak. Mulane nek nok jero kandungan harus dilindungi. Nek digugurke kena pasal aborsi karena sudah ada nyawanya, sudah termasuk dalam perlindungan anak. Jadi kalau pertanyaan saya ini nek bocah 17 tahun, wis dewasa ta dereng? Bocah 17 tahun iku jek dihukumi anak. Sebab apa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sing jenenge anak iku umur 18 tahun. Nah, cah 17 tahun wedok pacaran karo cah 19 tahun atau cah 21 tahun. Niki kita ngomong fakta ya Bu. Ampun nun sewu Mbak Ana, saya dipanggilnya Mbak Ana. Aslinya jenenge Khomsana. Kaburgo saya anak kelima Bu. Bapakku meh jenenge DKI Khomsatun. Tapi ini tanggane wis ana jenenge Khomsatun kok nak padha jenenge Khomsana wae. Nah, balik dalam perjalanan hidup saya selanjutnya sawangannya jenengku kok dosa sih dipanggilnya kok Mbak Kamu. Aku tak lakukan, wis aku dipanggil Ana wae. Nah, akhirnya saya ini terkenalnya Ana Khomsana. Nanti diklik WA-nya ya, FB-nya ya, promosi ini ya. Nah, lalu di Bu, masalah anak, bocah, misalnya contoh, cah umur 17 tahun, unen-unene, iku pacaran karo umur cah lanang 19 tahun minimal atau 20 tahun. Kalau sampai terjadi hubungan seksual, hubungan suami istri, itu kalau dibawa ke ranah hukum, sing disalahke tetep sing lanang. Tetep sing lanang kena hukuman ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ada seorang ibu yang anaknya pacaran, ada seorang ibu anaknya laki-laki pacaran dengan cewek tapi masih 17 tahun. Anak ini terjadi kehamilan, lalu menuntut. Kemudian sing ibu calanan Mbak Primo, nuntut piye? Podo-podo seneng kok nuntut piye? Jadi melaporkan pidananya. Sing ibune gembor-gembor to. Lha dia sebutin ora gunaku kok ngapeli anakku kok. Kan ngoten. Ngoten niku tetep sing disalahke sing lanang. Sebab sing wedok durung umur 18 tahun dianggap belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ayo, ngoten Bu.
Tapi secara undang-undang itu tetap yang disalahkan adalah yang laki-laki. Mulanya hati-hati di anak lanang yo kudu hati-hati, apa meneh di anak wedok. Padha-padha beresiko. Nah, akhirnya piye? Sing lanang iki mau tetap diproses kena 10 tahun denda 400 juta rupiah. Kawinane nek kurang Bu, ada sing wedok mau. Iya. Nah, ini ya, ini kan kita bicara fakta nih. Nek terjadi seperti itu, halo, misalnya terjadi seperti itu, saya setuju Bu. Nek padha-padha gelem dikawinke aman, ora penjara-penjara. Ya. Lalu, kapan menikahnya? Menikahnya ketika bayi masih di dalam kandungan. Ora iso wong sing wedok iki nyagak 17 tahun. Kok undang-undang perkawinan yang baru saiki wong wedok mek wong lanang nek menikah kudu umur 19 tahun. Ora kudu umur Mbak Ana. Nah, bahasane jenengan tuku umur. Tuku umur iku jenenge mengajukan permohonan dispensasi nikah ring pengadilan agama. Jadi njaluk surat keterangan KUA, Pak iki anakku durung umur 11 tahun. Tapi wis keadaan ini Pak, nek rak tak nikahke mesake anak ini. Jangan keliru mengambil sikap. Sebab napa? Wis engko wae, engko nek berlahir wae iki dinikah siri wae, engko nek berlahir dinikahke. Iki malah jatuh ketimpa tangga. Lho kok ngono? Iya, sebab nek bocah lahir durung duwe buku nikah wong tuane, iku ora iso diaktakan atas nama ibu lan bapak. Hanya bisa diaktakan atas nama anak ibu. Mulane senajan kurang rong sasi wis lahir Bu, tetep dijaluki dispensasi nikah, langsung dinikahke, bernikah langsung rong minggu jebrol lahir ndak apa-apa, iku jek tetep anake bapak lan ibu. Solusi terburuk dari yang buruk. Aku ora ngajarke lho Bu. Ya lho wis ora apa-apa Bu, aku tak jaluk dispensasi. Ampun nggih, naudzubillah ini. Niki maksudnya kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Nggih betul? Jenengan pernah mendengar toh? Kemarin saya baru dikeluhi, Bu, ibune ku isin. Lah kok isin kenapa? Ibune ku orang muslimah, praktek. Atau orang muslimah itu menungso kan boten kula. Ya iya menungso. Lah sing gawa dosa iku menungso ta sapa? Selama kita tidak nabi, itu tidak maksum. Ya soal dosa-dosa terus biasalah. Itu menandakan nek kita jenenge menungso. Engko nek kita ora tau dosa, engko ndak ngaku nek kita nabi. Betul lah? Oh, aku mau kandhani Mbak Ana kok. Wis apa kok dosa ya, dosa apa? Amun ngatane. Nah, dados solusine niku. Dan di dalam undang-undang ini belum dijalankan Bu. Tapi ini sudah merambah ke ranah publik, dalam arti meskipun orang terjadi di ranah rumah tangga itu tetap dijaring bisa dengan undang-undang ini. Tapi ini belum bisa diimplementasikan karena sedang menunggu peraturan pemerintahnya. Tapi ini kita sudah informasikan ke panjenengan dulu. Jadi jenengan ben ngertos runut-runute ngono lho Bu. Sing intine napa? Nek wonten masalah-masalah hukum di lingkungan kita, jenengan ini kan tokoh-tokoh semua toh. Iya betul? Tokoh toh. Lho sampeyan ngene kok sebab napa? Ora anggere wong iso melu PKK. Nggih betul? Tanggane jenengan melu kabeh. Betul kan? Berarti jenengan kan terbaik di antara tangga-tanggane. Amin. Pramila menika kudu dadi
pelaku perubahan menjadi pelaku perubahan di lingkungannya masing-masing. Contohnya nopo? Nek dhisik Bu, ana wong dikulek bojone. Jenengan ngintip ta mlayu ning kamar Bu. Biasa biasa. Ya kan? Nggih, agak kurang. Sebab jenengan merasa selain urusan pribadi, tapi jujur diulang, bojone jujur diulang. Itu sikap yang keliru. Sebab nopo di dalam undang-undang PKBRT, masyarakat yang mengetahui terjadinya kekerasan wajib melakukan pertolongan awal. Nek ana ngoten iku jenengan minimal golek kanca tanggane. Tak ngene, ayo mari geger-geger kae. Ayo dengan menyelamatkan orang yang sedang menjadi korban. Mbak, dia malah jadi saksi. Demikian juga misalnya anak-anak kita karena namanya bocah, ya Bu, apa meneh bocah saiki dolanane medsos, pergaulane luas. Jadi jangan salah piye. Ini kebetulan di lembaga kami punya lembaga namanya Organisasi Bantuan Hukum LPP Sekar Jepara. Ingkang Mbak Eka menika kader kami di Pendem ini bersama Mas Ulum. Iku kan nangani banyak kasus, Bu. Hampir setiap hari nangani kasus. Terutama kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, itu membuktikan banyak korban, Bu, nuwun sewu. Korbannya itu siapa? Anak-anak kita yang ada di sekolahan agama, di Sanaria, di Aliyah, bahkan di pesantren. Nun sewu tanggane kita Bansri ada sebuah pesantren, tapi tidak saya sebutkan pesantrennya. Ada anak tinggal di pesantren itu. Kebetulan nggak tahu apa, kadang-kadang di pesantren kan boleh pegang HP ya, mungkin seminggu sekali. Ketika pegang HP itu dia kenalan, Bu, kenalan FB itu kan jenengan FB-nya betul. Sing nom mesti FB-nya nggih. Hati-hati lihat profil orang nggih. Profilnya itu sahrukan, Bu. Utawa profilnya siapa? Neng bintang Indonesia siapa ya yang lagi ini? Saya itu nggak kenal. Nah, walhasil chattingan, asalnya kenalan di FB, chattingan, kemudian ada pas ini orang tuanya, ibunya di rumah, bapaknya bororing Jakarta. Bocah iki mau pas pulang pondok karena sakit, ya pas mau wis chattingan wis suwi, engko ketemu nok Kang masuk ke rumahku ya di sini gitu. Selama chattingan kenalan di FB itu belum pernah ketemu orangnya sama sekali. Tapi jadinya bocah, cah cilik dirayu-rayu, kena kemakan, akhirnya apa? Ketemuan di gang masuk ke rumahnya itu tidak diajak ke rumahnya, tapi diajak pergi. Dia juga nggak tahu, nggak pernah kemana-mana selain di Bangsri. Ternyata sampai Rembang. Suatu hari dia ditemukan orang di Pantai Kartini Rembang. Bocah ini nangis, gugup, terus kalau wong sak keluarga lagi rekreasi, dibawalah pulang karena ditanyain namamu siapa nggak tahu keluarganya gitu loh. Sampai bapaknya dari Jakarta pulang ngomong, ini Bu anakmu tak temukan, ini si namaku RT semene yang paling neng Rembang jadinya morok ini.
ternyata apa yang terjadi. Jadi ketika dibawa dari Bansri itu sudah sempat dibawa ke hotel, bermalam di hotel, besoknya ditaruh di tempat rekreasi kayak Pantai Kartini di sini gitu. Ditukar, lakinya bilang, "Dek, enak gini sih yo, aku tak mau tuku minum." Sejak itu bocah tak tahu morone. Ditelantarkan, sudah dilakukan kekerasan seksual, kemudian dibiarkan begitu saja. Itu anak tinggal di pondok. Maksud saya gini Bu, kita nggak percaya kalau pondok ketenggaan, kula masih sangat percaya dengan di pondok. Tapi artinya gini, di mana-mana itu bisa terjadi. Bahkan yang satu lagi yang saya ceritakan sedikit lagi, kami juga mendampingi seorang anak SMK di Pati, itu tinggalnya di pondok pesantren Hajen. Tiba-tiba tengah malam jam 3 perutnya mulus, dia itu nggak tahu kalau hamil apa piye, nggak tahu Bu. Dia perutnya mulus pengen delala kalau putri di lantai 2 ya, akhirnya langsung dia delala kancane niku kok boten sing tahajudan. Do tilem kuwabe. Terus dia niku mau ngoreng kamar mandi, nguanyek ngweden, ujug-ujug ono sing metu. Ditampani ono gotahe pirang-pirang, dia bingung Bu, ono gotahe piye? Digebyuri. Lah bayi niku kok mboten nangis. Digebyuri terus iki terus tak kok ditaruhlah di kantong plastik. Mati ternyata, meninggal. Terus dia diketak kantong plastik, diikat, ditaruh di tempat sampah. Dia kembali lagi ke godaan karena lelah. Bayangkan kok kita sih ditunggoni suami tercinta kita buat melahirkan, ditunggoni ibu komat kami ke pinggir kita lah. Udah paling dilarani ibu bocah dewean penyarangi langkan kali bayarnya. Terus akhirnya tidur udah nggak ketulungan. Pagi-pagi yang buang sampah, yang ngorek-ngorek sampah itu, yang biasa mengutin sampah, kaget kok ono bayi yang gemparlah sak pesantren itu. Akhirnya polisi datang, diperiksa-periksa, ternyata ada jejak darah yang mengarah ke godaan itu. Bocah itu jek turu. Akhirnya oleh polisi dibawa ke rumah sakit dulu, tidak langsung dibawa ke kantor polisi. Diopnya di rumah sakit 3 hari, baru dibawa ke kantor polisi dengan dugaan membunuh bayi. Nah, sing lanang piye? Sing lanang akhirnya kebetulan yang perempuan ini Bu, yang anak ini kami yang mendampingi. Jadi kami bersama teman-teman Semarang, kami ambil teman psikolog dan lain-lain. Nah, sekarang berapa itu ya? 2018 kalau tidak salah. 2018 itu kejadiannya. Mungkin nek jenengan pernah lihat, itu juga masuk di YouTube kalau tidak salah beritanya. Oh, TV. Nah, itu loh, jadi kan Mbak Ana dampingi wong sing salah, bocah salah kok dampingi kan ngoten ya. Dan terus kami memandang anak ini itu sebagai korban ketidaktahuannya dia berhubungan dengan orang yang pelakunya itu juga masih SMA, Bu, kelas 3. Tapi akhirnya diproses kena 3 tahun karena masih pertimbangan anak itu tadi, hukumannya agak diringankan, tapi kena. Yang ingin saya bilang apa? Bahwa kita sebagai orang tua memang sudah selayaknya kita sangat hati-hati terhadap perubahan zaman, terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain-lain yang memungkinkan orang banyak terjadi kekerasan seksual itu tanpa kita duga. Seperti tadi diceritakan Pak Sam, ono wong sing ditukake bakso, ora-ora dek
buka akta, dia tanpa selembar benang pun di video call ternyata direkam. Dengan cara apa? Digemeras. Nah ini juga masuk di sini. Nanti masuk di undang-undang ini. Kalau di dalam undang-undang PKDRT tidak masuk, di undang-undang perlindungan anak tidak masuk, di undang-undang sini masuk. Termasuk di undang-undang sini itu Bu, kekerasan seksual itu termasuk pemaksaan perkawinan, itu termasuk kekerasan seksual. Nek anaknya cilik, anaknya segede pun ojo, nek ora seneng ojo dipaksa. Nah, pemaksaan perkawinan itu termasuk ini masuk di ranah sini. Pemasangan kontrasepsi itu juga termasuk di jaring di sini. Pemaksaan kontrasepsi ini ya, ono wong sing dipaksa untuk pasang kontrasepsi. Ada. Ternyata teman-teman kita perempuan yang tidak beruntung seperti kita, yang bekerja misalnya dia sebagai pedila, pedila ini apa? Perempuan yang dilacurkan. Dia hanya bisa bekerja, iso makan, iso bekerja dengan cara melacurkan diri. Biasanya kan langsung mengorganisir Bu. Kira? Nah jadi yang berarti sembrono atau kurung atau biasanya itu ada yang mengorganisir, ada yang membobokkannya. Nah itu perempuan itu dipaksa, kamu harus pasang kontrasepsi biar tidak terjadi kehamilan. Ini juga nanti disaring di undang-undang ini. Dan terus intinya Bu, kalau pesen masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, ya, niku meskipun sekedhik, monggo ditular-tularke dumateng sederek-sederek kita, dumateng keluarga kita dulu, rencang-rencang kita dulu, anggota PKK yang lain, supaya apa? Ini kita lakukan untuk melakukan pencegahan, ojo sampai terjadi kekerasan seksual di masyarakat, di dalam keluarga maupun di masyarakat. Saya kira itu Bu yang bisa saya matur. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin nanti curhat-curhat? Kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan, panjenengan bisa curhat dengan saya. Misalnya ini, apa kok enggak anak tapi pribadi, enggak isi aku. Ya nanti bisa chatting, boten bekal HP toh? Nomornya nanti nyuwun Mbak Eka. Ya, nomor dulu ada di Mbak Eka. Nanti bisa. Atau ada yang mau nulis? Ada yang bawa HP? Nomor saya 081 325, nggak bisa nulis kok berarti ya. 081 325 6 kali ini ya. 081 325 627 052. Sedikit lagi saya ulangi Bu. 081 325 627 052. Kasih nama keren saya ya Bu. Nah, saya tambahkan sedikit lagi. Ini sifatnya apa? Promosi. Promosinya ya Bu. Kami kan punya lembaga hukum yang punya kami yang bukan atas nama NU tadi. Jadi kami itu banyak genggong gitu. Kalau Pak Sam itu ketua LPBH NU, saya ketua bidang hukum PC Muslimat NU, tapi secara pribadi individu kami punya yayasan sendiri, punya lembaga bantuan hukum sendiri, namanya LPP Sekar Jepara. Nah di LPP Sekar Jepara itu kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Dados misale mudah-mudahan tidak ada yang membutuhkan bantuan hukum
tek iku wong miskin boleh datang ke LPP Sekar Jepara, kami tangani gratis sampai selesai. Syaratnya nopo? Cuma membawa SKTM, surat keterangan tidak mampu dari Pak Petinggi. Anda sekedar ya. Barangkali sama ibu-ibu wonten ingkang ajeng dipun-tangkutaken buat menawi wonten ingkang kirang jelas kula beri kesempatan ya. Monggo. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah. Saya mau bertanya tentang tadi pemaparan dari Ibu Ana tentang masalah kekerasan dalam keluarga. Kan ada 4. Salah satunya kekerasan psikis batin seorang perempuan. Nah, apabila terjadi ya, apabila dalam suatu keluarga terjadi sebuah kayak gini loh, apabila dalam sebuah keluarga terjadi sebuah perselingkuhan, termasuk berarti seorang istri kan terjadi psikis gitu. Lalu kalau batin seorang istri dia termasuk kekerasan psikis, terus melaporkan suaminya sama si selingkuhannya itu, lalu hukuman tindak pidana apa yang terjadi yang akan didapat oleh pelaku gitu. Itu yang saya tanyakan dari saya. Ya, ini pertanyaannya menarik dan saya yakin ibu-ibu banyak tahu lah. Ya, banyak tahu Bu. Saya nggak bilang banyak mengalami loh Bu, banyak tahu. Banyak tahu. Artinya gini, kita buka-bukaan tidak munafik aja. Iya betul. Banyak terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga. Nek bojone sing tuwa tak wani bergerak ya wes diterima gepeng ya. Pas pakai langsung seperti jadi ngoni kan. Mulane dadi wong wedok ya, masukan saya dadi wong wedok aja pasif Bu. Maksudnya aja pasif piye? Sedapat mungkin bergerak untuk mendapatkan akses ekonomi. Nek iso kerja piye carane? Nggih, sebab apa? Biasanya wong wedok sing gak iso kerja, kok bojone petingkah, dia sambil meneng wae. Wah, sing penting aku jadi ngoni, senajan nanti loro. Hancur berkeping-keping lah. Saat ini kan banyak ya pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Itu gali keripik, itu apa saja lah. Online ya kan, jual baju online dan lain-lain. Sehingga caranya kalau kita punya akses ekonomi, ben opo, dan ketika terjadi sesuatu itu kita sudah bisa mengadvokasi bela awake dhewe. Orang itu gantungnya karo wong lanang. Nah, apabila terjadi perselingkuhan seperti tadi disampaikan Mbak Ani Pak, ya, ikut sing wedok iso melaporkan baik sing selingkuhane maupun bojone dengan pasal perzinahan. Pasalnya perzinahan. Ya. Meskipun nah ini wah wis dikasih rekor dhewe kok. Nah, nikah siri itu kalau secara agama boleh nggak Bu?
boleh. Wonten syaratnya bener. Wonten orang boleh tak wong lanang anggar sing penting wis bosen mbek bojone ngomong cok ana nikah siri, cok ana nikah siri, kan enggak seperti itu. Ya. Nah, meskipun seseorang itu sudah menikah siri, tapi nikah siri itu di dalam konteks negara kuwi ora diakoni. Sebab nopo di dalam undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan perkawinan itu sah apabila dicatatkan. Nek nikah siri berarti tidak dicatatkan secara negara, tidak diakui. Allahumma sholli ala Muhammad.